Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Villa Andra Prima dengan NIM 24410100033. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu Network Layer Protocol atau protokol lapisan jaringan. Topik ini merupakan bagian materi dari mata kuliah jaringan komputer, di mana kita akan memahami bagaimana data yang dikirimkan di internet dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya, bahkan antar benua. Coba bayangkan, ketika kita membuka situs web, mengirim pesan lewat WhatsApp, atau menonton YouTube. Semua itu berpindah melalui ribuan perangkat jaringan. Dan agar semua itu bisa berjalan, dibutuhkan sistem protokol yang teratur dan efisien. Nah, sistem itulah yang diatur oleh Network Layer Protocol. Dalam video ini, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dan fungsi dari Network Layer, posisi Network Layer dalam model OSI dan TCP atau IP, protokol-protokol utama yang bekerja di dalamnya, seperti ARP, RARP, IP, ICMP, IGMP, IPv6 hingga ICMP-v6, dan bagaimana semua protokol itu saling berhubungan dalam mendukung proses komunikasi data. Yang pertama, model OSI dan posisi Network Layer. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu posisi Network Layer dalam arsitektur komunikasi data. Model komunikasi jaringan dikenal dengan istilah model OSI, Open System Interconnection, yang dikembangkan oleh ISO. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Yang pertama, Physical Layer, menangani transmisi bit secara fisik. Data Link Layer, mengatur pertukaran frame di dalam satu jaringan. Network Layer, yang menjadi fokus kita, menangani pengiriman paket antar jaringan. Yang keempat, Transport Layer, memastikan pengiriman data end-to-end. Yang kelima, Session Layer, mengelola sesi komunikasi. Selanjutnya, Presentation Layer, menangani format data dan enkripsi. Yang terakhir, Application Layer, tempat aplikasi pengguna berinteraksi, seperti browser atau email client. Network Layer menempati posisi lapisan ketiga, tepat di atas Data Link Layer dan di bawah Transport Layer. Disinilah terjadi pengalaman logis, routing, pengantaran paket antar jaringan. Tanpa lapisan ini, data hanya berputar dalam satu jaringan lokal saja dan tidak bisa melintasi router atau internet. Selanjutnya ada definisi dan peran Network Layer. Network Layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui satu atau lebih jaringan yang saling terhubung. Berbeda dengan Data Link Layer yang hanya bekerja di dalam satu jaringan, misalnya dalam satu LAN. Network Layer mampu menghubungkan beberapa jaringan. Inilah yang disebut Internet Working. Beberapa fungsi utama Network Layer antara lain yang pertama, routing, menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket dari sumber ke tujuan. Proses ini dilakukan oleh perangkat jaringan yang disebut router, yang akan memilih jalur paling efisien berdasarkan kabel routing. Yang kedua, paket forwarding. Setelah jalur ditentukan, Network Layer memastikan paket dikirim ke hub berikutnya, biasanya router berikutnya, hingga sampai ke tujuan akhir. Yang ketiga, logical addressing. Network Layer memberikan identitas unik pada setiap perangkat melalui alamat IP, Internet Protocol Address, agar setiap komputer di dunia bisa dikenali secara global. Yang keempat, fragmentation dan reassemble. Jika ukuran data terlalu besar untuk jaringan tertentu, Network Layer akan memecahnya menjadi beberapa bagian kecil atau fragmen. Di sisi penerima, paket-paket kecil itu akan disatukan kembali menjadi data yang utuh. Untuk yang terakhir, error reporting dan diagnostik. Jika terjadi kesalahan, misalnya alamat tujuan tidak ditemukan,
network layer akan mengirim pesan kesalahan melalui protokol pendukung seperti ICMP. Jadi, secara sederhana, network layer adalah otak transportasi dari komunikasi internet yang menentukan kemana data harus dikirim dan bagaimana cara terbaik untuk sampai ke sana. Selanjutnya adalah protokol-protokol pendukung di network layer. Pada lapisan ini terdapat protokol utama yang bekerja sama untuk memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Berdasarkan model TCP atau IP, protokol-protokol tersebut antara lain adalah ARP, RARP, IP, ICMP, IGMP, IPv6, dan ICMP-v6. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama ada ARP atau Address Resolution Protocol. ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan alamat IP dengan alamat fisik atau MAC address. Kenapa ini penting? Karena setiap komunikasi data yang terjadi di jaringan lokal atau LAN membutuhkan alamat fisik untuk mengirimkan frame di tingkat data link. Contohnya begini. Ketika komputer A ingin mengirim data ke komputer B, komputer A hanya tahu alamat IP komputer B. Agar bisa mengirimkan frame Ethernet, komputer A harus tahu alamat fisik atau MAC address komputer B. Untuk itu, komputer A akan menerima ARP request ke seluruh jaringan atau broadcast yang berisi pertanyaan. Siapa yang memiliki IP address 192.168.1.2. Kemudian komputer B akan menjawab dengan ARP reply yang berisi, saya memiliki IP tersebut dan MAC address saya adalah sebagai berikut. Setelah itu, komputer A menyimpan informasi ini di dalam ARP tabel, sehingga komunikasi selanjutnya bisa dilakukan lebih cepat. Ada dua jenis metode pemetaan dalam ARP. Yang pertama ada static mapping, yaitu pemetaan manual antara IP dan MAC yang disimpan di setiap perangkat. Metode ini jarang digunakan karena tidak fleksibel. Yang kedua ada dynamic mapping, yaitu pemetaan otomatis menggunakan ARP, yang merupakan metode utama di jaringan modern. Selain ARP, dulu ada RARP, atau bisa disebut Reverse Address Resolution Protocol, yang bekerja kebalikan, mencari alamat IP dari alamat MAC. Namun, RARP kini sudah digantikan oleh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol karena lebih canggih dan juga otomatis. Selanjutnya ada IP atau Internet Protocol. IP adalah protokol utama pada lapisan jaringan. Tugasnya adalah mengatur pengiriman datagram dari sumber ke tujuan di seluruh jaringan internet. IP bersifat connectionless dan base effort delivery. Artinya, tidak membentuk koneksi sebelum mengirim data, tidak menjamin paket sampai, urut, atau tidak rusak, tidak melakukan koreksi kesalahan. Namun, keunggulannya adalah IP sangat cepat dan juga efisien. Paket dalam IP disebut datagram, yang terdiri dari dua bagian, header dan juga data. Header berisi informasi alamat, kontrol, dan fragmentasi. Selanjutnya data, yaitu isi pesan dari lapisan atas, misalnya dari TCP atau UDP. IP versi saat ini ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang pertama IPv4 atau Internet Protocol version 4. IPv4 menggunakan alamat 32 bit dan ditulis dalam format desimal. Namun, karena pertumbuhan internet yang pesat, alamat IPv4 yang hanya 4,3 miliar sudah tidak mencukupi. Berikut ada beberapa keterbatasan IPv4. Yang pertama, jumlah alamat sangat terbatas. Kedua, tidak memiliki keamanan bawahan. Ketiga, tidak mengandung QoS atau Quality of Service untuk layanan real time. Yang terakhir, struktur header yang kompleks memperlambat routing. Selanjutnya ada IPv6 atau Internet Protocol version 6.
Untuk mengatasi kekurangan IPv4, muncullah IPv6 atau dikenal juga sebagai Next Generation Internet Protocol. IPv6 memiliki panjang alamat 128 bit, yang berarti dapat menyediakan lebih dari 340 undeletion alamat, jumlah yang nyaris tak terbatas. Berikut adalah keunggulan-keunggulan IPv6 dibanding IPv4. Yang pertama, ruang alamat yang sangat besar. Tidak ada lagi masalah kehabisan IP. Header lebih sederhana dan efisien. Router dapat memproses paket lebih cepat. Yang ketiga, mendukung keamanan dan enkripsi atau IPsec secara bawaan. Yang keempat, mendukung komunikasi real time, misalnya untuk video conference, streaming, atau layanan multimedia. Yang terakhir, fleksibilitas yang ekspansi. IPv6 dapat diperluas di masa depan tanpa mengubah strukturnya. IPv6 juga memperkenalkan 3 jenis alamat. Ada unicast, anycast, dan juga multicast. Yang pertama ada unicast, pengiriman ke satu perangkat tujuan. Anycast, pengiriman ke satu perangkat terdekat dari sekelompok penerima. Yang terakhir multicast, pengiriman dari satu sumber ke banyak penerima sekaligus. Selain itu, IPv6 mengintegrasikan fungsi protokol lain seperti ARP dan IGMP ke dalam ICMP v6 sehingga struktur protokol menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada transisi dari IPv4 ke IPv6. Transisi ini dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama ada dual stack, menjalankan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Yang kedua ada tunneling, mengirim paket IPv6 melalui jaringan IPv4. Yang terakhir ada header translation, mengubah format paket agar kompatibel antar versi. Selanjutnya ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP adalah protokol yang digunakan untuk memberitahu kesalahan, informasi, dan juga kontrol jaringan. Contohnya, saat kita mengetik ping di google.com, komputer kita mengirimkan ICMP echo request ke server Google. Dan jika server aktif, dia membalas dengan ICMP echo reply. Jenis pesan ICMP dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada error reporting message, yaitu digunakan untuk memberitahu kesalahan seperti destination unreachable, time exceeded, parameter problem, source quench, redirect message. Yang kedua, query message, untuk diagnosis dan pemeriksaan jaringan seperti echo request dan reply, timestamp request dan reply, router solicitation, dan adversement. ICMP tidak memperbaiki kesalahan, tetapi hanya melaporkan agar protokol di atasnya bisa mengambil tindakan. IGMP atau Internet Group Management Protocol. IGMP digunakan untuk mengelola komunikasi multicast atau pengiriman data dari satu sumber ke banyak tujuan. Misalnya, dalam siaran video langsung atau streaming kelas online. IGMP memungkinkan router untuk mengetahui perangkat mana yang ingin menerima data multicast, sehingga data tidak dikirim ke perangkat yang tidak memerlukannya. Hal ini sangat membantu menghemat bandwidth dan mempercepat distribusi data. Selanjutnya ada ICMP v6 atau integrasi protokol di IPv6. Pada IPv6, beberapa protokol seperti ARP dan IGMP digabung menjadi ICMP v6. ICMP v6 tidak hanya berfungsi untuk pelaporan kesalahan, tetapi juga melakukan neighbor discovery, fungsi ARP di IPv4, mengatur multicast listener discovery, fungsi IGMP di IPv4, dan memberikan pesan diagnostik dan konfigurasi otomatis. Selanjutnya ada hubungan antar protokol di network layer. Secara sederhana, hubungan antar protokol bisa dijelaskan seperti ini. ARP, fungsi utamanya adalah menghubungkan IP dengan MAC address, digunakan di LAN.
RARP menemukan IP dari MAC, sudah digantikan oleh DHCP. IP, ya ada IPv4 atau IPv6, mengirim paket antar jaringan, yaitu berfungsi sebagai tulang punggung internet. ICMP, laporan kesalahan dan kontrol pendamping IP. ICMP yang fungsi utamanya komunikasi multicast yang digunakan untuk siaran data. ICMP v6, gabungan ICMP, ARP, IGMP di IPv6, yaitu adalah protokol modern yang efisien. Semua protokol ini bekerja sama memastikan data dapat berpindah dengan cepat, aman, dan juga tepat sasaran. Kesimpulannya adalah network layer protocol adalah inti dari komunikasi di dunia jaringan modern. Lapisan ini memastikan bahwa data dari perangkat sumber dapat sampai ke tujuan melalui jalur terbaik, bahkan jika melewati ratusan router di berbagai belahan dunia. Protokol-protokol seperti IP, ARP, ICMP, IGMP, dan juga IPv6 saling melengkapi untuk memastikan pengiriman data berjalan efisien. IP bertanggung jawab atas pengiriman utama. ARP membantu mengenali alamat fisik. ICMP menangani kesalahan. IGMP mengatur siaran multicast, dan IPv6 membawa semua ini ke level yang lebih modern dan juga aman. Tanpa network layer, internet seperti yang kita kenal hari ini tidak akan pernah ada. Mulai dari browsing, streaming, hingga komunikasi internasional. Semuanya bergantung pada kerjasama protokol di lapisan jaringan ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami peran besar network layer protokol dalam dunia jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.